Perkenalkan, nama saya Rencana Bahak dengan NPM 1322 dan 93 semester 5 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pengelolaan monitoring. Yang pertama, pengertian lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air sepanjang tahun atau sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering dapat terjadi akibat curah hujan yang rendah, suhu udara tinggi, dan kelembapan yang rendah. Alasan pengelolaan lahan kering yang pertama, meningkatkan daya dukung lahan, yang kedua mendukung suasembada pangan, yang ketiga menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang berikut pengelolaan lahan kering berlereng dengan terasering. Bagian pertama, pengertian dan tujuan terasering. Yang pertama, terasering adalah teknik bercocok tanam dengan membuat lahan ini bertingkat-tingkat untuk mencegah longsor dan memaksimalkan penyerapan air hujan. Terasering juga dikenal sebagai sentiren. Tujuan terasering yaitu yang pertama, mencegah longsor, yang kedua, mengurangi kecepatan aliran air hujan, yang ketiga, memperbesar penyerapan air oleh tanah, yang keempat, memperkecil kemiringan lereng, yang keenam, meningkatkan stabilitas lereng, yang ketujuh, mempermudahkan perawatan, yang kedelapan, menjaga kelangsungan pertanian, yang kesembilan, membantu ekosistem lokal. Yang ketiga, tanaman non cocok untuk terasering adalah tanaman tahunan yang bukan kayu-kayuan seperti kulit, teh, cengkeh, jahe, dan nanas. Yang berikut pembuatan bingkai A dan terasering serta langkah-langkah pembuatannya dan fungsi nama fungsi. Yang pertama, pembuatan bingkai A. Bingkai A adalah alat sederhana yang digunakan untuk membuat garis lintasan pada lahan tegalan dan miring dalam proses pembuatan terasering. Berikut langkah-langkah untuk membuat bingkai A seperti yang ada di video ini. Bingkai A. Baik, potongan dua tongkat dengan panjang 1,5 meter sebagai kaki penopang. Yang kedua, potong satu tongkat lagi dengan panjang setengah meter untuk bagian palang. Yang ketiga, pasang benang dan pembarat pada palang. Yang keempat, satukan kedua tongkat kaki penopang sehingga membentuk huruf A. Fungsi dari bingkai A mempermudah perencanaan pembentukan lahan, khususnya lahan miring, seperti membuat bentuk-bentuk kebun buah-buahan, sengkedan terasering, sawah, bedeng, dan lain-lain yang lebih produktif serta mengurangi risiko terus. Berikut adalah gambar dari bingkai A. Bentuk bingkai. Yang berikut pembuatan terasering. Terasering adalah metode konservasi tanah dan air yang dilakukan dengan membuat teras-teras belahan yang miring. Terasering memiliki berbagai manfaat, diantaranya mengurangi kecepatan aliran air, meningkatkan resapan air, mencegah tanah longsor, memungkinkan pemanfaatan lahan yang miring untuk pertanian. Berikut adalah langkah untuk membuat terasering. Langkah untuk membuat terasering. Langkah pembuatan terasering yang pertama, melihat jenis tanah, yang kedua membentuk struktur berundak, yang ketiga membangunnya, yang keempat memberikan pemisah antara petak, yang kelima menggali tanggul drainase. Yang berikut tujuan dari pembuatan sengkedan terasering ialah untuk menampung penggilingan medan secara berkala dengan bagian datar. Hal ini mampu untuk meminimalisir kecepatan limpasan air
secara signifikan sehingga mampu untuk mengurangi intensitas erosi tanah dan meningkatkan permukaan. Yang berikut adalah fungsi terasering. Fungsi terasering yang pertama mencegah longsor, yang kedua mengurangi erosi tanah, yang ketiga memaksimalkan pemanfaatan lahan, yang keempat meningkatkan penyerapan unsur hara alami, yang kelima menekan biaya perawatan tanaman, yang keenam destinasi wisata. Yang berikut adalah pembuatan mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal adalah mikroorganisme yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan alami. Manfaat dari mikroorganisme lokal yaitu yang pertama sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair atau padat, yang kedua sebagai dekomposer atau bidang kompos, yang ketiga sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama penyakit tanaman, yang keempat meningkatkan kesuburan tanah, yang kelima membantu petani mendapatkan hasil panen yang maksimal. Ini adalah hasil fermentasi mold air beras. Cara mikroorganisme lokal dengan air cucian beras. Berikut langkah-langkah pembuatan mikroorganisme lokal atau mold dilakukan dengan menggunakan air beras sebanyak 2 liter. Setelah itu air beras yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam ember yang telah disediakan lalu dicampur dengan air kelapa dan gula merah yang sudah dihaluskan. Setelah semua bahan mold yang sudah tercampur dalam satu wadah, kemudian dituang ke dalam botol plastik ditutup rapat, lalu difermentasi atau disimpan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari dalam botol plastik yang telah dipersiapkan selama 1-2 minggu. Selama masa fermentasi tersebut sewaktu-waktu 2-3 hari. Tutup botol dibuka agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Yang berikut adalah pembuatan biochar. Biochar adalah bahan padat yang kaya karbon dan dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna hingga organik seperti limbah pertanian. Biochar memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua meningkatkan ketersediaan hara, yang ketiga meretensi air, yang keempat meningkatkan pH, yang kelima menciptakan habitat yang baik bagi mikroorganisme, yang keenam meningkatkan produksi tanaman pangan, yang ketujuh mengurangi laju emisi CO2, yang kedelapan mengurangi penguapan air dari tanah. Cara pembuatan biochar yang pertama bahan sekam padi secukupnya sesuai kebutuhan. Alat konfigurasi atau corong berlubang-lubang dapat dibuat dari sendi kaki yang terdapat pada gambar bentuk ini. Yang berikut corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. Berikut sekam padi ditumpuk mengelilingi corong. Bentuk sekam mengelilingi corong atau meninggi atau semakin tinggi di bagian atas corong. Gambar yang berikut pembakaran dimulai di dalam corong. Setelah semua bahan ditumpuk mengelilingi corong membentuk seperti bentukan di sekitar corong, lakukan pembakaran di dalam corong dengan terlebih dahulu memasukkan seresah daun kering atau bahan kering lain yang sudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai bahan starter atau pada awal saja dalam pembakaran sekam padi. Gambar yang berikut kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam, sebab proses pembakaran ini tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu. Pembakaran sempurna dalam proses ini hanya boleh terjadi di dalam corong. Ini adalah hasil dari pembakaran sekam padi. Hasil dari pembakaran sekam padi setelah itu diisi di dalam karung dan disimpan selama 1 minggu, lalu dicampurkan dengan bahan-bahan berikut ini.
terdapat pada gambar kan terlebih dahulu 2 tersepang tadi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 2:1:1. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Yang berikut, siapkan dedak, larikan gula, formulasi masing-masing 1-5% dari total bahan pada volume 1. Setelah itu taburkan di atas sepang tadi yang tidak bercampur dengan kotoran ternak. Berikut siram bahan campuran biasa kotoran ternak dan hijauan sampai titik baca. Apa tandanya? Ketika dibongkarkan tidak cepat terbongkar. Berikut, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan penetapan seluruh bahan lokasi. Yang berikut, tutup dengan karung pada terkait, tambahkan penyumput lain seperti hijauan atau sayur lagi agar bahan tidak terkena sinar matahari. Yang berikut, setiap 6-7 hari sekali, buka penutupnya dan balik ke campur bahan lokasi lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah terdekomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi, atau seluruh bahan sudah berwujud seperti tanah subur berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi antara 1-2 minggu. Kesimpulan dari lahan kering yaitu lahan yang memiliki ketersediaan air yang terbatas, tanahnya kurang subur dan memiliki tekstur berkasih. Yang kedua, kesimpulan dari terasering yaitu terasering adalah teknik bercocok tanam dengan membuat teras-teras seperti tangga pada lahan bumi. Yang ketiga, kesimpulan dari pembuatan bingkai A yaitu bingkai A dapat digunakan sebagai jembatan air dan pencegah erosi. Yang keempat, kesimpulan dari mikroorganisme lokal dari air beras yaitu air cucian beras dapat digunakan sebagai bahan pembuatan mol karena dapat mempercepat proses fermentasi. Yang kelima, kesimpulan dari pembuatan biochar yaitu biochar merupakan material yang dapat dibuat dari limbah tertentu dan digunakan sebagai bahan penggunaan tanah. Sekian penjelasan singkat. Ini adalah penjelasan singkat saya. Sekian dan terima kasih.